untuk anak kelas TK, SD, SMP. Gue nih yang anaknya 6, terus 3, serempak kecil-kecil. Berasa banget, hai bulan ini. Kemarin tuh ada yang ke Taman Mini, terus ada yang kemana. Dan semuanya itu pakai duit. Ada wali murid protes, minta wisuda TK sampai dengan SMA dihapus. Jadi nih bro, Jumat lalu, DPRD Surabaya mendapatkan keluhan dari para wali murid mengenai hal ini. Katanya nih, wisuda ini dianggap membebani para wali murid karena biayanya yang cukup tinggi dan mahal. Oleh karena itu, Khusus Khotimah selaku Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengusulkan nih agar Dispendip menghapus acara seperti ini dan diganti dengan yang lebih mendidik dan tanpa biaya juga tentunya. Khusus bilang kalau sebaiknya biaya wisuda itu ditabung buat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bener tuh. Selain itu, Husnul juga mengusulkan agar kegiatan seperti study tour tidak dipaksakan supaya wali murid tidak harus bingung mengumpulkan biaya lagi. Iya sih, lagian masa anak TK ada wisuda pakai toga gitu? Lucu sih, tapi kan biayanya mahal ya. Sakjane siapa yang ngawali punya ide anak TK, SD, MTS, di wisuda segala pemborosan, mesin biaya, sewa, baju dan iurannya aja mahal, main toga-togaan lagi. Setuju sih, apalagi jika pihak sekolah tidak melakukan komunikasi yang baik, tidak transparan terkait biaya dan tetek bengeknya. Ini jelas bikin grundel para emak-emak ini. Putusan mengenai implementasi wisuda di setiap jenjang pendidikan harusnya melibatkan semua pihak terkait, termasuk orang tua, sekolah, dan siswa itu sendiri. Setiap keluarga memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Jangan terlalu dipaksakan, ingin bermewah-mewah padahal ortu siswa harus golek utangan buat sewa seragam wisuda anaknya. Ya, tapi perlu dicatat bagi Anda yang gerundel, resepsi wisuda pada tingkat awal pendidikan memiliki nilai penting dalam memotivasi anak-anak, berikan penghargaan atas prestasi mereka, menciptakan momen bersama yang berharga, dan membantu menciptakan kenangan indah. Jadi, komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, biar nggak gerundel. Salam Indonesia Raya untuk Bapak Menteri Pendidikan, para gubernur, para bupati dan wali kota, serta para kepala dinas dan para kepala sekolah yang ada di Indonesia, baik itu kepala sekolah negeri maupun swasta. Ini Om BD menyampaikan keluhan mewakili para emak-emak atau para ibu-ibu atau para wali murid, di mana sekarang ini sudah bablas dunia pendidikan Indonesia. Sekelas pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, ya, dan SMA diadakannya wisuda. Dan wisuda itu kebanyakan wali murid mengeluarkan dana atau biaya untuk wisuda. Dan perlu dipahami oleh para pendidik ya, terutama para kepala sekolah, kepala dinas. Tidak semua orang tua murid itu mampu membayar wisuda. Kenapa? Saya pribadi, tetangga saya hampir ya mau wisuda itu anaknya di PAUD, di TK, di SD, SMP, pinjam duit sama Om BD. Ya, memang hanya 300-400, tapi bagi mereka itu besar. Ya, jangan mempersulit dunia pendidikan, jangan mempersulit wali murid, jangan mempersulit emak-emak yang dimana kebutuhan bahan pokok sekarang mahal-mahal ya, keadaan ekonomi belum begitu baik. Tolonglah Bapak Menteri ya, tegaskan kepada para kepala dinas atau para kepala daerah untuk tidak dilakukan wisuda-wisuda di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Memang kalau anak PAUD, anak TK, anak SD di wisuda itu langsung bekerja kah? Memang kebanggaan lulus anaknya, diadakan aja sederhana seperti zaman-zaman dulu lah ya. Gak usah di wisuda itu lulusan sarjana supaya ada kebanggaan, meraih titel ya. Memang kalau sudah di wisuda di PAUD, di TK ada titel kah di belakang namanya? Coba ini ya, para dunia pendidikan ini, kalian harus sadar, jangan di dalam otak kalian itu hanya duit aja. Jangan di dalam otak kalian itu mengadakan acara ya ujung-ujungnya dapat untung, dapat duit. Kalian harus lihat masyarakat sekarang, para kaum emak-emak. Kaum emak-emak ini sulit ekonominya ya. Jadi kepada Bapak Menteri, para kepala daerah, kepala dinas, hentikan wisuda tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Hanya sarjana, lulusan sarjana yang harus di wisuda ya, di fakultas-fakultas tinggi ya. Berhentikan itu semua. Salam Indonesia Raya. Kembalikan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah. TK, SD, SMP, SMA tidak perlu wisuda. Demikianlah narasi yang kini beredar di sosial media dan beragam komentar menanggapi. Ada pro, ada kontra, dan gitu biasa. Sepanjang yang saya datangi di TK dan SD saat lulusan, lebih banyak
sepertinya sih pentas seni. Ada baca puisi, drama, mendongeng, termasuk ada acara wisuda yang diselipkan. Pemberian nama perpisahan itu bermacam-macam. Ada yang kasih nama wisuda, penamatan, akhir sana. Saya sendiri masih terkenang saat kelulusan banyak orang tua yang menitikkan air mata terharu melihat perkembangan anaknya. Jadi boleh saja berpendapat wisuda anak TK sampai dengan SMA tidak diperlukan. Tapi jangan hanya menganggap perguruan tinggi saja yang bisa merayakan kelulusan. Lalu lupa kalau tidak semua anak bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Karena semua jenjang adalah proses mengharukan. Dan boleh saja berpendapat wisuda TK, SD, SMP, dan SMA tetap perlu. Tapi buatlah acara sekreatif mungkin dan soal biaya agar tidak memberatkan sebagian banyak orang tua. Yuk ikut berpendapat. Banyak cara untuk melakukan pelepasan terhadap siswa-siswi TK, SD, SMP. Oke lah ya, kalau mungkin SMA itu dibuat wisuda, kita anggap seperti ini. SMA itu kadang ada anak SMA atau SMK yang belum atau tidak melanjutkan ke jenjang kuliah karena faktor ekonomi atau alasan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya harus wisuda yang sampai sewa ini, sewa itu, terus membebankan seluruh biaya ke orang tua murid untuk anak kelas TK, SD, SMP, gue nih yang anaknya 6, terus 3, serempak kecil-kecil, berasa banget. Hai, bulan ini kemarin tuh ada yang ke Taman Mini, terus ada yang kemana, dan semuanya itu pakai duit. Iya ya, sewa bis kan pakai duit. Emang itu bis bisa jalan sendiri? Ya kita memaklumi bahwa guru juga sama, penat, capek selama 1 tahun mengajar. Tapi apa perlu ya harus ngadain wisuda di luar kota, sewa tempat untuk jenjang pendidikan maksimal SMP, yang otomatis sebenarnya membebankan biaya rekreasi para guru itu ke orang tua murid. Iya, kalau orang tua muridnya mampu. Kalau orang tua muridnya kismin, kere gimana? Kalau orang tua muridnya duitnya berebutan sama listrik, token, beras, air, gimana? Belum lagi rebutan sama skincare, baju gamis. Nah kan, tapi nih ya masih ada aja gitu sekolahan yang menerobos itu semua. Ya sebagai orang tua gue berharap bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melihat fenomena ini dan mempertimbangkan bagaimana perasaan kita para orang tua yang sekarang duitnya lagi dijajah sama dunia pendidikan. Sebenarnya bukan dunia pendidikan yang ngejajah, tapi pola kebanyakan yang cuman gaya dan ikut-ikutan. Lah orang tua muridnya aja yang setiap hari sabanari nih ngurusin pelan, ngurusin anak dari pagi sampai pagi lagi. Kagak ada tuh ajak liburan. Malah kita sibuk bayarin orang buat liburan. Iya, kalau orang tuanya tuh berada, oke lah gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya yang uangnya aja berebutan buat beli gas, token, beras, listrik, skincare, dan baju gamis. Nah kan, tapi ya dari semua itu ada aja gitu loh sekolah yang masih menerapkan itu, menerobos itu semua gitu. Atas dasar apa gitu? Gue juga bingung gitu. Anak SD diadain acara berlebihan, atau anak TK diadain acara berlebihan. Kasihan lah Pak, kita nih para orang tua, mohon diperhatikan lah. Minta tolong banget sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tolong Pak perhatiin kita Pak, para emak-emak yang perekonomiannya saat ini sedang dijajah oleh pola pendidikan, bukan pendidikannya ya, tapi pola yang ikut-ikutan doang nih Pak nih di dalam dunia pendidikan. Soalnya ngenes juga Pak, modelan kayak saya, anak banyak, duit orang ada, acara seabrek, yang ada malah numpukin utang. Ini nih sebenarnya video ini ditunjukin banget dengan hormat banget untuk Bapak Mas Menteri kita, Pak Nadiem Makarim. Tolong dibantu Pak supaya
dunia pendidikan di Indonesia itu lebih sehat lagi. Jadi Pak, tolong dibuatkan aturan yang benar-benar aturan aktif Pak, jangan aturan pasif, benar-benar aturan yang memang adil seadil-adilnya, agar kita ini memang fokus kepada dunia pendidikan Pak, bukan fokus kepada dunia jalan-jalan, rekreasi, ikut-ikutan, dan swafoto. Tapi aturan itu semua akan dirasa percuma kalau hanya dibuat aturan dalam bentuk yang pasif Pak. Karena kalau misalnya aturan itu tidak merata, tidak tegas dan pasif, khawatirnya Pak, tingkat salaman kepada oknum terkait di dinas yang paling dekat itu lebih banyak Pak.